Kapolri menyebut terduga pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta merupakan salah satu siswa di SMA Negeri 72 Jakarta. Sesaat sebelum kejadian, aktivitas terduga pelaku sempat terekam tengah membonceng motor menuju sekolah. Inilah visual tangkapan gambar dari rekaman CCTV di sekitar tempat tinggal terduga pelaku. Terduga pelaku tengah membonceng motor sambil membawa ransel dan sebuah tas biru di pangkuan. Visual ini terekam saat terduga pelaku hendak berangkat sekolah. Menurut keterangan Ketua RT setempat, terduga pelaku merupakan sosok yang tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Di sana sudah mulai di kamar, jarang keluar rumah, jarang bergaul. Iya, ada komunitas hampir setiap hari ada kegiatan, tapi tidak ada pernah join di sini bermain sama-sama anak ini, nggak pernah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta sudah diketahui dan merupakan salah satu yang terluka dalam ledakan. Polisi yang menggeledah rumah terduga pelaku menemukan barang bukti berupa serbuk yang kini masih didalami oleh tim Puslap 4 Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Sabtu siang menjenguk para korban ledakan SMAN 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kapolri menyebut terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta sudah diketahui dan merupakan salah satu yang terluka dalam ledakan. Akibat lukanya, terduga pelaku saat ini masih menjalani operasi di rumah sakit, namun mengenai motif masih didalami. Tim saat ini juga tentunya terus melakukan pendalaman terkait dengan pasca terjadinya ledakan kemarin di SMA 72. Ditemukan beberapa bukti pendukung yang tentunya ini sedang kita kumpulkan. Ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga untuk mengumpulkan semuanya. Sementara itu polisi telah menggeledah rumah terduga pelaku untuk mendalami motif di balik peledakan masjid di area SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto bilang, penggeledahan menjadi bagian penyelidikan yang dijalankan Polda Metro Jaya bersama Mabes Polri dan Polres Metro Jakarta Utara. Untuk bukti serbuk yang ditemukan di rumah terduga pelaku, Budi bilang Puslap 4 Polri masih harus mendalaminya lewat pendekatan saintifik. Polda Metro Jaya menegaskan status terduga pelaku adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk kita sama-sama menjaga, ada hak-hak khusus yang harus dipenuhi, yaitu perlindungan tentang identitas dan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kita menghimbau bersama-sama kepada seluruh masyarakat untuk kita bisa berempati, kita lebih bijak untuk menangani peristiwa ini. Salah satu terduga pelaku merupakan siswa SMAN 72 Jakarta. Seorang penjaga kantin SMA Negeri 72 Jakarta, Maman, bilang mengenal sosok terduga pelaku. Seringkali terduga pelaku membeli makanan dari kantin milik Maman. Maman juga menyebut terduga pelaku adalah sosok yang pendiam dan serius. Kalau Bapak melihatnya kalau datang ke kantin itu pendiam. Kalau pesan makanan serius banget, misalnya nggak banyak itu cuma Pak pesan mie ayam. Menyendiri ya Pak? Iya, kadang-kadang ya kalau sendiri, kadang-kadang berdua. Pak pesan nasi itu kan Bapak kan dua kantin, megangan dua kantin. Itu doang. Seperti diketahui, ledakan terjadi di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta Jumat 7 November 2025. Akibat peristiwa ini, ada 96 orang terluka dan harus menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV.
Jakarta. Selain luka secara fisik, ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta berpotensi menyisakan trauma pada para korban, juga siswa lainnya di SMAN 72 Jakarta. Untuk itu, langkah rehabilitasi sosial dan juga pemulihan trauma disiapkan sejumlah pihak untuk mengatasi kemungkinan luka psikologis, terutama bagi para korban. Satu persatu korban ledakan di SMAN 72 Jakarta mulai dipulangkan setelah menjalani perawatan di 3 rumah sakit di Jakarta. Sementara sebagian lainnya masih harus menjalani perawatan intensif karena luka-luka yang dialaminya. Kenapa tuh? Sumpah. Para korban antara lain mengalami luka bakar dan juga gangguan pada pendengaran akibat ledakan yang terjadi Jumat lalu. Namun tak hanya luka fisik yang kini jadi perhatian, melainkan juga dampak secara psikologis terhadap para korban. Menyikapi hal itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan memberi bantuan rehabilitasi sosial maupun pendampingan pada para korban. Dari Kementerian Sosial dengan indeks yang kami miliki tentu kita akan bantu, tetapi kita akan teruskan nanti pendampingan setelah berada di rumah. Baik itu dalam bentuk trauma healing maupun rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Kondisinya kayak gimana tuh? Tergantung asesmennya, ya bisa sebulan, bisa 2 bulan, sesuai hasil asesmennya akan kita dampingi nanti. Untuk pendampingan psikologis bagi para korban, pihak kepolisian juga membuka posko pemulihan trauma. Layanan konseling disediakan untuk para siswa yang mengalami trauma pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta, terutama untuk mereka yang terluka. Kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan, sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia Margaret Aliatul Maimunah menyebut pendampingan sangat diperlukan untuk memulihkan kondisi psikologis para korban maupun siswa-siswa lainnya. Di sisi lain, Margaret juga mengungkapkan bahwa dengan adanya dugaan pengaruh konten media sosial yang negatif dalam kasus peledakan di SMAN 72 Jakarta, perlu adanya pengawasan ekstra terhadap aktivitas anak-anak di dunia digital. Selain penanganan fisik, tetapi penanganan untuk trauma healingnya, untuk psikisnya juga menjadi sangat perlu, tidak hanya bagi anak-anak yang mengalami luka, tetapi juga anak-anak yang ada di sekolah SMAN 72, bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdiji ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif apapun itu. Di antara para siswa yang dirawat, termasuk di dalamnya adalah terduga pelaku. Motif tindakan peledakan masih diselidiki, namun dugaan perundungan menjadi salah satu yang didalami. Tim Liputan, Kompas TV Jakarta. Dari 96 korban ledakan di SMAN 72 Jakarta yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setidaknya masih 29 orang yang menjalani perawatan di rumah sakit. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Bondan Adi Wicaksono di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Serta ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi bersama juru kamera Arif Rahman di SMAN 72 Jakarta. Yang pertama kita ke rumah sakit terlebih dahulu. Selamat siang Rahma, bagaimana kondisi para korban yang dirawat saat ini? Apakah sudah ada lagi korban atau siswa yang dirawat yang sudah diperbolehkan pulang siang hari ini?
Iya, Imron, kalau perawatan tentunya ini masih diberikan kepada siswa atau korban dari ledakan di SMAN 72 Jakarta kemarin, Imron, dan informasi terbaru yang kami dapatkan tentunya ini masih ada 13 orang yang dirawat inap di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, ini 12 orang lainnya di ruang rawat inap dan satunya masih ada di ICU. Dan dari Humas Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini menyebutkan sudah 30 orang yang sudah boleh pulang begitu. Dan yang sisanya yang masih dirawat inap ini masih mendapatkan perawatan, di mana kita ketahui bahwa luka-luka yang diderita begitu ya adalah seperti luka bakar, luka gores dan juga gangguan pendengaran. Tapi hingga saat ini setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit begitu ya, yang masih banyak mengalami begitu adalah gangguan pendengaran, Imran dan juga saudara. Dan hingga saat ini tentunya untuk perawatan masih diberikan, tentunya ada bimbingan pendampingan psikologis juga yang diberikan kepada korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, Imran. Program layanan psikologis begitu ya. Bagaimana layanan ini diberlakukan? Anda bisa jelaskan bagaimana pusat pemulihan trauma yang disediakan, bisa diceritakan bagaimana proses layanan berlangsung untuk pemulihan psikologis para korban? Iya, Imron dan juga saudara, terkait dengan bagaimana pendampingan psikologis begitu ya kepada korban ledakan SMAN 72 Jakarta. Ini dari psikolog kepolisian, dari KPAI, dari Dinas Pendidikan dan juga dari Kementerian Sosial yang memberikan pendampingan psikolog yang setiap hari ini dalam jangka waktu tertentu ini mendatangi kamar-kamar dari korban begitu atau siswa-siswa dari korban ledakan ini memberikan pendampingan psikologis begitu ya. Tapi tentunya yang menjadi fokus utama saat ini adalah untuk pemulihan secara fisiknya, Imron dan juga saudara. Karena tadi yang kami tanyakan kepada Humas Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, fokusnya terus untuk pemulihan fisik terlebih dahulu ya, Imron, lalu nanti akan bergantian begitu ya untuk pemberian bimbingan psikologisnya pasca ledakan begitu ya, untuk bimbingan pasca trauma begitu, Imron. Dan hingga saat ini kalau kami gambarkan bagaimana dengan adanya posko trauma yang didirikan oleh Polda Metro Jaya di sini, kalau kemarin ini masih ada dari beberapa siswa atau korban yang mendatangi posko dan nantinya juga diarahkan oleh petugas yang ada di posko untuk masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tapi hingga saat ini kami pantau dari tadi pagi hingga sekarang ini sudah tidak ada, Imron. Tapi akan kami sampaikan jika nantinya ada perkembangan lebih lanjut, Imron. 29 orang masih dirawat, 13 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Terima kasih atas laporan Anda, Rahma Piliang. Dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih kita menuju ke Cindy Permadi. Selamat siang, Cindy. Bagaimana pantauan Anda di lokasi di SMAN 72 Jakarta siang hari ini? Proses apa yang saat ini tengah dilakukan oleh polisi? Ya, Imron, masih dijaga ketat untuk akses yang bisa masuk ke dalam area SMAN 72 Jakarta. Tadi sempat dijaga oleh TNI AL untuk di area depan. Kemudian untuk siapapun yang mau masuk ditanya terlebih dahulu dari mana dan apa kebutuhannya. Di dalam kemudian masih ada pos lagi yang dijaga oleh polisi dan TNI AL untuk ada buku tamu di sana. Nah, kalau dari beberapa orang yang kami lihat mondar-mandir keluar masuk dari sekitar pukul 9 pagi, dan tadi sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri PPPA dan Ketua KPAI melalui pesan singkat kepada Kompas TV yang sedang berlangsung di dalam hari ini adalah rapat antara kepala sekolah atau perwakilan SMAN 72 Jakarta, ada pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian PPPA, Kemendikdasmen, dari pemerintah daerah, ada dari dinas-dinas terkait. Kemudian yang dibahas salah satunya adalah soal kapan kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 ini bisa berlangsung kembali. Kalau sebelumnya atau kemarin Menteri PPPA ketika mengunjungi SMAN 72 bilang ya harapannya hari Senin atau besok kegiatan belajar mengajar ini bisa dilakukan lagi. Tapi catatannya adalah bagaimana agar kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan aman, nyaman, dan lancar setelah hari Jumat kemarin ada insiden ledakan di area masjid. Nah, soal kapan inilah akan dirembukan oleh pihak-pihak terkait, termasuk juga apabila memang akan dilakukan dalam waktu dekat, Senin misalnya, atau besok, atau kapanpun nanti keputusannya, akan disesuaikan juga dengan kondisi psikologis dari tidak hanya korban atau siswa yang menjadi korban langsung, tapi seluruh siswa SMAN 72, guru-gurunya juga, dan orang tua siswanya juga. Nah, jadi nanti akan ditemukan seperti apa skema atau pola yang paling tepat
agar tidak memicu adanya trauma lanjutan bagi siswa. Kemudian Menteri PPPA juga sempat mengapresiasi polisi karena sudah memperbaiki beberapa bagian masjid yang rusak yang menjadi TKP, karena dikhawatirkan apabila tidak segera diperbaiki ini bisa menimbulkan trauma lagi atau mengingatkan akan trauma yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Nah, kalau yang terjadi di dalam juga ini karena aksesnya betul-betul dibatasi, Imron dan juga saudara, tidak banyak yang bisa kami lihat, tapi ada yang bilang, ada informasi kalau masjid menjadi tempat TKP itu masih dipasangi garis polisi, artinya masih steril. Pemeriksaan lebih lanjut ini yang masih difokuskan juga oleh polisi untuk merangkai konstruksi perkaranya, Imron. Hingga saat ini penjagaan ketat masih diberlakukan di sekitar atau lokasi SMA N72 Jakarta. Sementara itu proses yang tengah dilakukan saat ini adalah rapat antara perwakilan sekolah dengan sejumlah pihak terkait, termasuk untuk menentukan kapan proses belajar akan kembali dilakukan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Sidi Permadi dan juru kamera Arif Rahman, serta sebelumnya ada Rahma Piliang dan juru kamera Bondan Adi Wicaksono dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta.